Yang ke-65 dari Asmaul Husna ialah nama Allah Al-Wajid. Al-Wajid huwa alladhi yajidu kulla ma yuriduhu wa la yafutuhu syai'un. Al-Wajid artinya yang mendapati, tiap-tiap yang dia kehendaki dan tidak luput akan dia sesuatu jua pun. Itu makna dari Al-Wajid, atau diartikan secara ringkas yang maha memperdapati. Al-Wajid. Jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, apapun yang dia kehendaki, maka pada saatnya nantinya ia dapati sesuatu yang dikehendakinya tersebut. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka pasti dia akan mendapati yang dia kehendaki itu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki si Fulan bin Fulan lahir ke dunia pada tanggal 2 bulan 2 tahun sekian. Nah, itu Allah menghendaki itu. Allah menghendaki lahir dalam dunia Fulan bin Fulan tanggal sekian, jam sekian, hari ini, tahun ini. Nah, maka pada tanggal tersebut ia dapati apa yang dia kehendaki itu. Kada bakal luput, kada bakal selisih, kada bakal tertunda. Allah menghendaki hari Ahad akan hujan jam sekian sampai sekian, maka pada hari Ahad itu dia dapati hari hujan jam sekian sampai jam sekian. Nah, itulah makna daripada Al-Wajid, yang maha memperdapati. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, disitulah perbedaan dengan kita hamba makhluk yang lemah. Kita banyak menghendaki macam-macam, tapi nyatanya kadang kita dapati kehendak kita itu. Kita hendak isuk orang bayar hutang, sekarangnya isuk kada sedang bayarnya hutang. Nah, kada kita dapati. Kita hendak anak kita ini pak ibadat, kita hendak anak kita ini jadi orang baik. Nah, sekalinya nyatanya kita dapati anak kita kada sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, itulah manusia hamba Allah. Lain Allah bila menghendaki apapun, dia dapati kehendaknya itu pada waktu yang dia kehendaki itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Wajid yang ke-65 artinya maha memperdapati. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan tentang namanya Al-Wajid. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Nah, kami mendapati Ayub, salah seorang nabi. Kami dapati Ayub itu orang yang sabar, dan sebaik-baik hamba adalah Ayub yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
sebelum adanya Nabi Ayub, Allah sudah menghendaki akan ada nantinya seorang hamba Allah yang namanya Ayub. Dia itu menjadi orang yang sangat sabar. Allah menghendaki itu. Setelah ada Nabi Ayub sesuai waktu yang dikehendaki Allah, dia dapati memang Nabi Ayub itu adalah hamba Allah yang sangat penyabar. Inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu seorang hamba yang sabar. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini keturunan Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi lain jalur lawan Nabi kita. Kalau Nabi kita dari Ismail Ibrahim, kalau Nabi Ayub dari Ishak Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ada dua biji anak, Ismail, Ishak. Nah dari Ismail turun Nabi kita, dari Ishak ini turun banyak Nabi, diantaranya Nabi Ayub alaihissalam. Nah Nabi Ayub ini orang yang sangat kaya raya, ribuan mempunyai ternak, kada terhingga mempunyai kebun tanaman macam-macam, mempunyai banyak anak, mempunyai rumah yang bertingkat. Nah, di zaman bahar itu jarang orang bisa rumah bertingkat-tingkat itu, kecuali orang yang sangat kaya. Nah Nabi Ayub ini punya rumah bertingkat-tingkat, sudah sangat kaya. Ditambah lagi Nabi Ayub ini orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai malaikat pun tiap hari memberikan salawat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, malaikat pun mendoakan, mendukung, sayang dengan Nabi Ayub alaihissalam ini. Ada satu makhluk Allah yang kada suka dengan Ayub, kada lain pada iblis dan anak buahnya. Nah, iblis sangat dengki, sangat benci dengan Nabi Ayub ini. Mana sugih, banyak bisi anak, mana ahli ibadah. Nah, lalu iblis sangat iri dengan Nabi Ayub ini. Lalu iblis berusaha untuk mengganggu Nabi Ayub ini. Pertama yang diganggunya iblis itu kebun. Pada satu malam, seluruh kebun yang dimiliki Nabi Ayub beserta barang-barang makanan yang ada di gudang terbakar. Terbakar. Dalam satu malam tuh habis semuaan kebun Nabi Ayub, kada bersisa lagi. Bahan-bahan makanan di gudang pun habis, kada bersisa, terbakar. Menggawian iblis. Datang iblis menghabarkan kepada Ayub, "Hai Ayub, malam tadi seluruh kebun, tanaman, makanan yang engkau miliki terbakar." Apa jawab Nabi Ayub? "Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhadha." Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan telah mengambil. Dan itu sedikit pun kadang mengganggu ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Terbakar habis kebun itu sedikit pun kadang mengganggu, kadang melemahkan Nabi Ayub untuk tetap ingat kepada Allah, tetap taat kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi a'ta wa akhadh.
puji bagi Allah yang telah memberi aku dan kemudian mengambilnya daripadaku. Nah, di sini iblis sudah mengakui kalau kebun aja kayaknya Nabi Ayub ini kada jadi masalah, habis. Berapa malam berikutnya iblis ini menggoda, mengganggu Nabi Ayub, ternaknya ribuan Nabi Ayub, punya kambing, punya macam-macam. Dalam satu malam habis matian, kada bersisa lagi ternak Nabi Ayub. Datang iblis, Ayub, malam tadi habis semua ternak kita matian, seekor pun kada ada lagi nang hidupnya. Apa jar Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhaz. Puji bagi Allah yang telah memberi aku dan kemudian mengambilnya daripadaku. Tetap bersyukur Nabi Ayub, tetap bersyukur. Orang mestinya dapat musibah itu kada bersyukur, sabar. Nabi Ayub kada bersyukur. Nah, syukur. Kenapa bisa bersyukur dapat musibah? Karena masih memandang yang tersisa. Masih memandang yang tersisa. Kebun sudah habis, ternak dan harta-harta lain masih banyak. Ternak habis, harta-harta lain masih banyak. Nikmat-nikmat Tuhan. Setiap musibah yang ditimpakan kepada kita, bila kita memandang yang tersisa, kita masih bersyukur. Nah, ini yang dipakai oleh Nabi Ayub nih, memandang nang sisa, kada memandang nang hilang. Itu cara pandang supaya bisa mensyukuri apa yang terjadi. Seperti seorang laki-laki datang kepada Rabi'atul Adawiyah, salah seorang waliullah. Wahai Sayyidah Rabi'ah, ulun malam tadi kehilangan di rumah ulun, habis harta ulun. Ujar Rabi'atul Adawiyah, itu bersyukur lawan Tuhan. Kenapa ulun bersyukur kehilangan? Ujar Rabi'ah, untung nah hilang itu, jaka iman nikam hilang kayak apa? Jaka iman hilang kayak apa? Itu syukur orangnya, masih ada iman. Jadi satu musibah bila kita pandang yang ada, kita akan syukur. Bila kita pandang yang hilang, kita akan sabar. Nah, jadi syukur sabar selalu ada dalam keadaan apapun yang kita hadapi ini. Kada berpisah, syukur dan sabar itu. Melihat yang ada, kita syukur. Melihat yang sudah hilang, di situ hendaknya sabar. Nah, Nabi Ayub ini selalu melihat yang masih ada, sehingga kebun habis, ternak habis, kadang membuat lemah beribadah, kadang membuat lemah mengingat Allah, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali sudah iblis gagal. Kemudian iblis masih belum habis. Di malam hari Nabi Ayub sedang berkhalwat di tempat khalwatnya. Rumah yang bertingkat itu diguyang iblis, rubuh. Rubuh rumah. Rumah itu rubuh, semua anak di rumah itu matian. Semua anak-anak Nabi Ayub mati, tertimpa bangunan yang rubuh itu. Iblis datang kepada Nabi Ayub, Ayub, itu rumah ikam rubuh, anakmu habis matian semua. Apa jar Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhaz. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku anak dan kemudian mengambil anak itu. Tetap bersyukur Nabi Ayub, karena masih melihat yang tersisa banyak yang berharga. Melihat yang hilang, Nabi Ayub sabar. Melihat yang masih ada, syukur. Tetap kadang mengganggu ibadah Nabi Ayub, kadang mengganggu zikir Nabi Ayub, tetap. Aja iblis ini kayak apa caranya nih? Sudah 3 macam nih, habis sudah. Kebun habis, ternak, anak-anak sudah mati. Tetap Nabi Ayub mengingat Allah,
malaikat tiap hari bersalawat kepada Nabi Ayub. Nah kemudian jar iblis, ini awaknya kita ganggu pulang. Lalu iblis mengganggu jasad tubuh Nabi Ayub dengan berbagai macam penyakit sehingga Nabi Ayub ini lumpuh total. Yang hanya berfungsi akal dan hati Nabi Ayub semuaan lumpuh. Itu pun kadang membuat Nabi Ayub lupa kepada Allah. Ini pun kadang membuat Nabi Ayub hilang kesabarannya. Tetap Nabi Ayub ini ingat kepada Allah. Berapa macam dah, 4 macam sudah iblis maulah cara. Akhirnya iblis kada tahan juga mikirakan lagi. Kiau anak buah. Anak buah iblis itu disebut syaitan. Nah, iblis itu Tuhannya. Anak buah ini syaitan, kiau syaitan. Ayo pang anak buah ini kayak apa caranya kita ma'anu Nabi Ayub nih. Sudah 4 macam nih kita ganggu, tetap Nabi Ayub nih taat kepada Allah, tetap berzikir. Jar anak buahnya menyahut, pian itu lebih ahli pada kami urusan menggoda orang tuh. Nabi Adam tuh sanggup yang kalau warakan di surga, apalagi Ayub nih. Adam tuh abahnya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah, sanggupin menggoda kalau wara pada surga, apalagi Ayub nih. Oh ya iblis bujur. Dulu aku menggoda Adam itu melalui bininya. Dulu aku mengganggu Nabi Adam, mengganggu Adam melalui bini Adam, melalui Hawa. Hawa yang merayu Nabi Adam akhirnya makan buah khuldi. Kalau Adamnya kada mempan. Nah Ayubnya ada bisi bini, jadi aku harus masuk lewat bininya aja iblis. Nah, namanya siapa? Rahmah. Bini Nabi Ayub Rahmah. Nah iblis mengganggu Rahmah ini. Itu laki hijam itu napa nangka itu? Ya kalau laki hijam itu orang baik, orang mulia, kan hijam ini harta habis, anak habis, tuh awak lumpuh sudah. Coba suruh laki hijam itu kayak apa? Orang Tuhan bujur-bujur baik berdoa apa ngelawan Tuhan? Nah disitulah nang bini Rahmah ini guncang. Nah akhirnya Rahmah ini pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah Rahmah ini meninggalkan Nabi Ayub, lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Ya Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, hamba ini dalam kesusahan yang sangat. Engkau adalah maha pengasih di antara seluruh yang kasih. Itu aja doanya Nabi Ayub. Kada bepada hilang harta habis, kada bepada panjang doa Nabi Ayub. Ya Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ulun dalam keadaan susah yang luar biasa, Engkau orang yang penyayang dari sekian yang penyayang. Nah lalu Allah kembalikan keadaan Nabi Ayub alaihissalam menjadi keadaan yang lebih baik daripada semula. Hartanya kemudian tambah banyak, ternaknya, tubuhnya lebih sehat daripada yang dulu. Anak-anaknya pun diberi Allah lagi anak-anak yang baru yang lebih baik daripada anak yang dulu. Nah, tapi sesudah mengalami penderitaan yang demikian, namun Nabi Ayub selalu sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi urusan Nabi yang terkenal dengan kesabaran itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Inna wajadnahu sabira, ujar Tuhan, sungguh kami dapati Ayub ini memang sabar sesuai dengan apa yang telah kami kehendaki sebelumnya. Kada melisit. Tuhan maulah Nabi Ayub menjadi orang sabar, itu kada melisit.
kenyataan bujur, Allah dapati Ayub ini sebagai orang yang paling sabar dengan berbagai macam penderitaan musibah. Dan lagi Nabi Ayub ini dijadikan Allah hujjah, dijadikan hujjah di akhirat kepada orang-orang yang lemah ibadah karena musibah. Di akhirat kita akan ditanya oleh Allah, kenapa ikam ya Tuhan banyak lupa lawan aku? Kenapa ikam banyak kada ingat sampai-sampai kada sembahyang? Ulun garing ya Allah, kada kawa sembahyang. Garing. Ya Tuhan, mana garingnya lawan Ayub ikam? Mana garingnya dua Ayub nih tuh? Ayub tuh garing pada ikam kawainya sembahyang. Kawahainya puasa, kawahainya beribadah kepadaku. Ada orang melanggar hukum Allah, melalaikan kewajiban Allah. Kenapa aja Tuhan? Ulun habis harta, sehingga ulun susah. Kada kau lagi beribadah. Mana lawan Ayub ya Tuhan? Anaknya matian habis, kebunnya habis, ternak tetap punya beribadah kepada Engkau. Nah, jadi Ayub ini hujjatullah, jadi hujjah Allah kena di akhirat. Kalau kita beralasan kita dapat musibah sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi-nabi Allah tu hujjah. Setiap nabi Allah tu jadi hujjah Allah. Ada orang kaya, kenapa gitu Tuhan kada beribadah kepadaku? Maka ikam kaya. Ulun sibuk ya Allah. Ulun sugih banyak harta nang ulun jagai. Kada sempat beribadah. Ya Tuhan, mana sugihnya lawan Nabi Sulaiman. Sulaiman tu sugih pada ikam, rajin nanya beribadah kepadaku. Jadi semua nabi dijadikan Allah hujjah kepada kita. Termasuk Nabi Ayub alaihi salam ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah bagian dari makna nama Allah Al-Wajid yang maha memperdapati tadi. Al-mu'min bismillahil wajidi ayyakuna wajidan lima la budda lahu min ilmi zahir wal batin wal amali bihima. Orang yang telah beriman kepada Allah yang maha memperdapati, maka orang beriman kepada nama Allah yang memperdapati ini, dia mesti jadi orang yang memperdapati juga. Apa yang diperdapatinya? Ilmu yang zahir dan yang batin, dan mengamalkan keduanya. Jadi kalau orang beriman bahwa Allah itu memperdapati, maka kita pun jadi orang yang memperdapati juga. Apa yang kita perdapati? Ilmu yang zahir, ilmu yang batin, dan mengamalkan keduanya. Bila kita selalu menuntut ilmu yang zahir, menuntut ilmu yang batin, selalu kita cari ilmu, berarti itu tanda kita beriman dengan nama Allah Al-Wajid ini. Ilmu yang zahir itu al-ilmu alladhi tasihhu bihi al-ibadah wal muamalah wal munakahah. Yang namanya ilmu zahir yang selalu kita perdapati, kita cari. Ilmu zahir itu ilmu yang sah dengannya ibadah kita, yang sah dengannya muamalah jual beli kita, yang sah dengannya pernikahan. Kita mesti memperdapati ilmu itu. Kayak apa wudu kita nih supaya sah, kita cari ilmunya. Kayak apa cara supaya sembahyang kita ini jadi sembahyang yang sah, dapati ilmunya. Kayak apa supaya puasa kita menjadi puasa yang sah, dapati ilmunya. Nah, kayak apa supaya jual beli kita ini jual beli yang sah, kayak apa supaya sanda besanda ini yang sah, kayak apa supaya siwa besiwa ini yang sah, kita cari ilmunya, kita dapati ilmunya, supaya muamalah kita ini menjadi muamalah yang halal. Karena kalau jual beli kada sah, kada halal. Duitnya kada halal, barangnya jadi kada halal.
karena kada sah. Nah, mempelajari, mendapati ilmu supaya jual beli ini sah, itu satu kewajiban kita. Kewajiban kita. Orang yang berdagang, hanya wajib memperdapati ilmu kayak apa berdagang kuni supaya sah. Dengan sah itu maka hasilnya kena halal. Bila jual belinya kada sah, kena hasilnya haram. Nah, itu ilmu zahir ngarannya. Nah, pernikahan kayak apa supaya nikah ini sah. Bila nikah ini sah, akan timbul keturunan zuriat yang baik. Nah, belajar itu satu kewajiban, tuntutan iman kepada nama Allah Al-Wajid ini. Jadi wajib kita belajar itu. Nah, ilmu batin itu macam apa? Ilmu batin itu al-ilmu allazi bihi tuqbalul ibadah. Ilmu batin itu ilmu yang dengannya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu batin. Karena setiap yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Ada persyaratan-persyaratan lain. Nah, sembahyang menutup aurat misalnya, lalu mengambil baju orang, mencuntan baju orang, sembahyang, salah sembahyangnya? Sah. Kenapa sah? Aurat tertutup, sembahyang sah. Diterima Tuhan lah. Kada. Kenapa? Karena bajunya cuntanan, bajunya pun orang. Nah, jadi masuk bagian dari ilmu batin yang dipelajari. Bagaimana supaya sembahyang kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Itu pun mesti kita perdapati juga ilmunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan bahwa malaikat ini membawa naik amal kita 2 kali sehari, asar dan subuh. Makanya asar subuh ini sembahyang yang paling baik, karena di saat itu disaksikan malaikat yang turun dan yang naik. Nah, malaikat naik membawa amal kita seharian, turun malaikat baru yang akan mencatat amal kita, menghimpunkan amal semalaman. Nah, jadi naik malaikat membawa amal sembahyang kita, zikir kita, semuaan dibawa naik oleh malaikat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi kita, malaikat ini membawa naik amal seorang hamba. Nang dibawa naik tentu amal yang sah. Amal yang sah, sembahyangnya sah, itu yang dibawa naik oleh malaikat. Kalau sembahyangnya kada sah, malaikat kada membawa naik. Yang dibawa naik oleh malaikat ini puasa yang sah, baca Quran yang sah, zikir yang sah, itu yang dibawa naik. Sampai di langit pertama, ujar Nabi, di situ ada malaikat penjaga langit pertama. Amal siapa nih? Ini amal bin pulan, amal si A si B si C. Ujar malaikat di langit pertama nih, ini kada boleh naik, boleh cakan aja amalnya. Kenapa aja malaikat yang tukang bawa amal? Ini yang pak amal nih, pak ibadah nih, orangnya katujuh menggibah orang, katujuh menyembati orang, katujuh membuka aib orang. Jadi aku diperintahkan Tuhan untuk menolak amal kebaikan apapun kalau orangnya masih belum tobat daripada perbuatan gibah. Nah, jadi mau kita gibah, kita sembahyang, gibah puasa, gibah umrah, gibah naik haji, gibahnya jalan, ibadahnya jalan, kada kawan naik ke langit pertama aja kada kawan. Ini mesti tobat daripada gibah itu. Nah, tobat itu termasuk daripada himpunan ilmu batin yang dipelajari. Jadi sebelum sembahyang tuh kita disuruh bertobat dulu, sebelum berzikir bertobat dulu, sebelum baca Quran tobat dulu, sehingga amal kita ini
bisa tembus, bisa naik ke langit yang pertama dulu. Nah, jadi memperdapati ilmu tobat itu adalah satu kewajiban, tuntutan iman kepada nama Allah Al-Wajid yang maha memperdapati ini. Akhirnya langit yang kedua diperiksa lagi, langit yang ketiga, sampai ke langit ketujuh diperiksa-periksa, akhirnya sampai lulus ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi macam apa amal kita nih? Jangan hanya sekedar sah, tapi sampai ke hadirat Allah, diterima oleh Allah. Nah, mempelajari itu kewajiban kita. Nah, jadi buah daripada iman kita kepada nama Allah Al-Wajid. Sampai langit yang kedua, orang ini sudah tobat dari gibah, bisa naik amal ke langit kedua. Ujar langit kedua kada kawa. Sampai pertama aja nih, aku kada terima. Aku dilarang Tuhan menerima amal yang orang beramal ini angkuh, sombong dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan hartanya. Ada kawa. Nah, jadi kalau kita ini bujur kita pendiam, kada bisa menggibah orang, tapi kita karena banyak harta atau karena jabatan tinggi merasa baik pada orang. Nah, merasa pangkat tinggi atau merasa banyak harta, kalau merasa mulia pada orang, kita sembahyang kalau kada tobat dari macam itu, kada akan tembus bisa langit yang kedua. Kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti tobat juga. Kalau selama ini kita merasa mulia karena pangkat tinggi, merasa mulia karena harta banyak, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langit ketiga orangnya sudah baik. Di langit yang ketiga kalau bisa, aku ini diserahi Allah tugas menolak amal orang yang sombong, yang angkuh dengan ilmunya, dengan amalnya. Inya merasa baik pada orang karena paamal pada orang. Inya merasa baik pada orang karena merasa banyak ilmu pada orang. Nah, orang semacam ini kalau kada tobat, amalnya kada bisa tembus langit yang ketiga. Tobat juga dari itu. Nah, jadi kalau kita sudah tobat dari segala dosa, amal yang sah yang kita lakukan ini bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperdalam masalah tobat, mengamalkan ilmu tobat, itu bagian dari ilmu yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebagian penjelasan dari nama Allah yang ke-65 Al-Wajid, yang maha memperdapati itu. Kemudian yang ke-66 nama Allah Al-Majid, pulang Al-Majid. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana